Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh penangkapan Tom Lembong yang terjadi pada kemarin hari atau tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2024. Nah, hal ini tentu saja menjadi kejutan dan pro kontra eh, pada netizen dan juga masyarakat pada umumnya, terutama mereka yang mengikuti pergerakan politik tanah air. Nah, hal ini terjadi karena memang Tom Lembong dikenal sebagai salah satu tangan kanan dari Anies Baswedan ya, mantan, calon presiden Republik Indonesia, tahun 2024 dan 2029. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang Tom Lembong ini dikenal sebagai salah satu politisi yang kerap mengkritik pemerintah ataupun, atasannya pada saat beliau masih menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2015 dan 2016. Sehingga banyak, orang yang berkomentar kalau Tom Lembong ini terlalu berani gitu loh, untuk mengkritisi pemerintah pada saat itu, terutama pada saat masa-masa kampanye, untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, penangkapan ini tentu saja menuai pro dan kontra pada masyarakat. Ada yang senang dengan penangkapan ini karena memang koruptor itu tidak bisa diberikan tempat di negeri ini. Namun ada juga masyarakat yang menilai kalau, penangkapan ini adalah bagian dari politisasi, di mana, orang beranggapan bahwa penangkapan Tom Lembong ini adalah akibat dari, kekritisannya kepada pemerintah, baik terutama pada saat di era Jokowi kemarin ya. Nah, penangkapan ini tentu saja menuai reaksi dan tentu juga penasaran bagi banyak orang, terutama para netizen yang ingin melihat bagaimana sikap dari Anies Baswedan dan juga koleganya. Nah, penunggu ini maksudnya sudah ditunggu-tunggu, akhirnya Anies Baswedan bersuara ya. Beliau bersuara di akun Twitternya di X dengan, menuliskan, "Teman-teman semua, terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik di lingkup domestik maupun internasional. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom dan doa serta dengan dukungan kami tidak akan putus. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka atau Makstat." Nah, di antara, tulisan ini tentu saja masyarakat akan bisa menilai inti dari, bersuaranya Anies Baswedan ini bisa bilang terletak pada paragraf terakhir ya, di mana paragraf 1 dan sampai dengan 4 itu merupakan, eee, statement bahwa dia menyesali atau cukup bersedih dengan apa yang dialami oleh sahabatnya tersebut. Nah, di paragraf terakhir inilah bisa dibilang sepertinya Anies Rashid Baswedan berusaha menyentil, pihak hukum ya, dalam hal ini yang menangkap Tom Lembong yaitu Kejaksaan Agung. Nah, bersuaranya Anies Baswedan ini itu bisa dikatakan, eee, adalah bukan mengikuti ya, sebelumnya sudah ditulis di Twitter, yaitu salah satu loyalis Anies juga yang cukup keras yaitu, G. Salifah, di mana G. Salifah menulis tidak lama setelah berita penangkapan, menulis di akun X-nya seperti ini, "Dia nggak mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benaran korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan. Siapa yang diperiksa, siapa yang ditangkap."
Nah, terus beberapa jam yang lalu setelah dia menulis ini, dia juga menulis, eee, itu menyertakan berita dari detik.com ya, di mana Geza Rifa menulis, "Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM Tom Lembong ikut dalam demo kawal keputusan MK di depan gedung DPR MPR." Nah itulah, beberapa cuitan yang dilakukan oleh, sahabat-sahabat dari Tom Lembong, yaitu Anies Rashid Baswedan dan juga Geza Rifah, di mana mereka tentu saja biarpun tidak ditulis secara gamblang ya, tapi ada tersirat dalam suratnya tersebut bahwa mereka kecewa dan sepertinya mereka khawatir kalau Tom Lembong ini itu terkena, dalam operasi, membersihkan lawan politiknya. Itu mungkin perkiraan dari banyak orang, netizen, ataupun siapapun yang menyangkal hal tersebut. Tentu saja penangkapan ini menjadi pro kontra karena memang bisa dikatakan baru beberapa hari, pemerintahan Prabowo ini berlangsung, itu sudah cukup banyak kejadian terutama yang menyangkut tentang korupsi. Dan selain daripada Tom Lembong, tentu saja kemarin ada berita yang lebih menghebohkan lagi, di mana ada mantan, pejabat MA itu ditemukan uang hampir 1 triliun di rumahnya. Nah, hal ini bisa dikatakan, salah satu bagian dari proyek suap menyuap, dalam kasus hukum beberapa tahun terakhir ini. Jadi bisa dikatakan penangkapan Tom Lembong ini bisa dikatakan bukan penangkapan pertama ya pada era pemerintahan Prabowo, tapi sudah penangkapan yang, beberapa kali. Sehingga ada pernyataan kalau memang, ini politisasi, nah yang kemarin-kemarin itu seperti apa gitu loh. Jadi, kita sebagai masyarakat bisa menilai ini politisasi atau bukan, atau ini bagian dari proyek Prabowo untuk memberhanguskan, korupsi di tanah air. Atau mungkin juga, eee, Tom Lembong ini adalah salah satu titipan dari mereka pejabat-pejabat yang tidak suka dengan timnya dari Anies Baswedan. Dan masih banyak lagi anggapan-anggapan lain tentunya yang kami baca di jagat media sosial dan juga obrolan-obrolan di warung dan juga di jalan-jalan gitu. Jadi, bisa dikatakan, lah inilah yang namanya memang berita ini sudah tampil di umum di media massa, tentu tanggapannya akan beragam dan bermacam-macam. Nah, bagaimana dengan tanggapan, para penonton Idean Project di sini? Apakah sependapat dengan menyebutkan kalau penangkapan Tom Lembong ini adalah politisasi atau justru sebaliknya Tom Lembong termasuk salah satu pejabat yang memang korupsi dan, wajar untuk bila dia ditangkap walaupun kejadiannya sudah cukup lama. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Aden Project pamit mundur, bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.